Halo Sobat Muda Indonesia, balik lagi di Indonesia Berdaya melalui program podcast lebih dekat, menghadirkan obrolan inspiratif yang dapat memotivasi teman-teman sekalian dan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Dan hari ini adalah hari yang sangat spesial karena saya kedatangan salah satu narasumber ya, salah satu pengusaha dan kemarin baru dilantik menjadi Ketua Umum HIPMI PT Jaya. Itu adalah Bang Hamzah Abdul Aziz. Asik. Selamat datang Bang di podcast Indonesia Berdaya dan terima kasih juga udah mau datang. Gimana nih kabar Bang Hamzah? Kabar hari ini? Ya, kabar kemarin? Kabar hari ini? Kabar hari ini ya. Kabar hari ini alhamdulillah bagi kita alhamdulillah sehat. Iya, muter-muter aja. Juga pedagang. betul. Ini sibuk keluar kilir jadi nih ya Bang ya. Tapi alhamdulillah sehat ya Bang ya. Sehat. Oke, berarti sekarang aktivitas banyak di mana nih Bang? Aku kebetulan mau aktivitas lagi banyak ngurusin usaha. Jadi ngembangin usaha, ngawasin anak-anak, kan, nentuin arah kebijakan usaha, apa ya bangun relasi lah. Itu sih paling aktivitas. Berarti mundar mandir dong Bang, karena kan usahanya banyak nih kabarnya nih. Nah, mundar mandir sana sini gitu ya Bang ya. Mungkin kabar burung aja. Tapi kebetulan aku ada dua usaha yang di sekarang. Pertama itu namanya Sabila Mall. Sabila Mall. Iya. Jadi Sabila Mall itu adalah platform yang menghubungkan antara agen reseller atau orang yang mau berjualan dengan produsen atau brand owner. Oke. Ya di sana yang kita kerjakan. Platformnya berbasis aplikasi sama usaha. Oke. Oh berarti platform digital ya Bang? Platform digital yang memfasilitasi si penjual online dengan brand owner. Oke. Terus ada apa lagi nih Bang? Tadi kan sibuk mundar mandir ya. Satu lagi itu ada namanya Easy Smart. Easy Smart. Kita rintis sekarang. Itu perusahaan di bidang IT juga sama. Cuma kalau ini kita bikin aplikasi sama website, sama misalnya landing page, habis itu nanti ada toko online, sama kita ada produk yang nanti insya Allah bulan Januari itu bakal launching. Itu namanya Linkchat. Nah, Linkchat ini adalah aplikasi customer relationship management. Basisnya tapi masih website. Nanti kita akan gerakan itu masuk ke aplikasi iOS ataupun Android gitu loh ya. Oke, mantap itu. Di bulan apa itu? Januari. Insya Allah Januari berarti bakalan launching aplikasi ya, aplikasi. Website ya untuk sekarang itu website. Nah, ini menarik nih. Menariknya adalah Bang Hamzah ini kemarin baru dilantik menjadi ketua HIPMI ya Bang, HIPMI PT Jaya. Nah, tentunya untuk sampai di proses untuk sampai di tahap itu prosesnya pasti panjang gitu Bang. Nah, boleh di sharing kepada teman-teman gitu, maksudnya cerita dari Abang mungkin gitu kan, ada susahnya gitu proses untuk akhirnya sekarang Abang di posisi ketua HIPMI gitu, ketua HIPMI PT Jaya gitu. Jadi kalau misalnya diceritain prosesnya alhamdulillah cukup lancar. Karena banyak dibantu sama teman-teman, sama senior-senior, dan di sana alhamdulillah aku rasa bisa dengan proses itu ya cukup berkembang. Dan di sini kan karena memang organisasi usaha, maka pertarungan yang terjadi pun nggak bisa kita selalu bermusuhan. Jadi pun kita berkompetisi itu harus tetap berkawan, karena kita nggak pernah tahu besok ternyata usaha dia lebih besar. Betul Bang. Jadi memang harus jaga komunikasi, jaga silaturahmi sama mereka, sama teman-teman. Ya itu sih prosesnya. Tapi prosesnya lumayan panjang lah. Dramanya lah. Lumayan banyak drama. Tapi ini nih Bang, sebelum lebih panjang lagi nih soal HIPMI ya mungkin. Tapi sebelum itu mau flashback mungkin. Apa yang membuat akhirnya Bang Hamzah memutuskan untuk berbisnis? Nah, jadi kenapa bisnis ya? Iya, kenapa enggak jadi karyawan mungkin gitu kan atau dan sebagainya? Dulu sebenarnya cita-citanya tuh pas kecil kan jadi lawyer.
Pengacara. Karena pengacara itu kan pakai jas, keren. Dia punya apa namanya barang mahal, Masuk TV. masuk TV, habis itu selalu bingung kemana sana sini kan. Nah, cuma nggak lama dari situ aku nonton lah itu di National Geographic waktu itu ngebahas terkait gimana Amerika suatu negara adidaya itu dibangun kayak gitu, dan itu dibangun sama pengusahanya. Di situ ketika itu waktu aku SMP, jadi di situ mulai bergeser tuh antara menjadi pengusaha atau menjadi lawyer waktu itu. Dan pelimpangan itu bergerak sampai masuk ke awal-awal ke SMA masih itu. Cuma ketika SMA terjerumus lah ini, tadinya tidak berniat. Jadi memang ini takdir aja kan. Itu ikut OSIS, sempat ikut OSIS juga. Habis itu ikut organisasi English Club, ya namanya organisasi ini kan dia kan butuh pendana. Nah, ini kan ada danus kan? Ya, badan usaha. Danus. Asal dari situ kayaknya enak juga ya kayak gini. Bukan buat organisasi tapi buat diri kita sendiri kan. Dari situ masuk lah. Jadi tadi kan dua hal, gara-gara nonton film itu aku sampai belum berkali-kali karena melihat waktu itu gimana Amerika dibangun dengan kompetisi yang keras antara pengusaha gitu, karena kapitalisme waktu itu ya seru aja dia pertarungannya, dan kayak ini asik ya kalau gede itu kayak gitu. Jadi akhirnya itu yang mengubah yang tadinya pengen jadi seorang lawyer sekarang pengen jadi seorang pengusaha gitu. Dan alhamdulillah hari ini hal itu tercapai gitu ya. Belum tercapai tapi masih kita rintis. Tapi ini menarik nih Bang. Maksudnya tadi Abang sempat bilang ke danusan. Justru sekarang di zamannya milenial sekarang ini danusan itu jadi hal yang tidak dilirik orang dalam organisasi Bang. Bahkan sempat viral itu Bang. Nah itu kalau dari Abang sendiri gimana tuh Bang? Pandangan seperti itu. Jadi yang viral itu Bang. Pandangan dimana cuma danusan jualan disuruh pimpinan organisasi beli jualan risol. Nah itu kan sebenarnya itu gimana tuh Bang menurut Abang sendiri? Ya itu kan jadi memang adanya pergeseran perspektif kan. Kalau dulu itu memang yang dilihat itu adalah prosesnya. Dan sampai sekarang pun aku ingat segala hal dari prosesnya. Jadi kalau misalnya kemudian bungkusnya adalah danusan, tapi dari situ kemudian dari bungkus danusan itu yang kelihatan remeh, tapi kemudian di sana kita bisa belajar berkomunikasi dengan orang, belajar menjual barang, habis itu menumbuhkan keberanian, karena nggak semua orang berani untuk berjualan, dan bisa putar otak. Jadinya di situ kalau misalnya udah sore, barang masih banyak, terus gimana? Nah, kan putar otak. Nah, di sini sebenarnya proses-proses ini sebenarnya mahal, tapi kan yang dilihat kan anak-anak sekarang kan pada bungkusnya aja. Itu ibaratnya capek-capekin aja lah. Betul Bang. Nah itu juga mungkin ya. Jadi teman-teman juga harus pahami ya Bang ya. Bahwasanya jangan malu untuk jadi danusan. Kalau sekarang itu jadi apa mungkin kalau bahasa orang itu dihina-hina lah, diceng-ceng gitu ya, diceng-cengin. Danusan gitu Bang. Jadi ya orang akhirnya. Tapi mungkin hal itu kali ya Bang yang menurunkan yang namanya jiwa-jiwa entrepreneur itu mungkin. Iya, itu salah satu faktor. Faktor lain adalah di dalam diri lebih kepada apa namanya? Mungkin nggak gitu suka untuk menjadi subordinat sebenarnya. Gimana tuh Bang? Subordinat dalam artian jadi bawahan. Itu. Bawahan ya, kalau kita middle atau masih itu masih oke. Nah, cuma bahkan kemarin itu sempat coba magang. Ya bertahan mungkin sekitar 3 minggu 4 minggu lah. Bertahan bukan karena akunya nggak kompeten, tapi ya memang ketika ada ide bagus aku langsung kasih ke orang yang memang dia manajemen di sana. Karena sudah menjalankan usaha ya, jadi aku tahu hitung-hitungannya terjadi efisiensi dengan ide A, efisiensi sebesar 20 juta per bulan misalnya. Sedangkan kan anak magang paling 5.000. Nah, perhitungan itulah yang betul. Jadi dari situ makanya ya nggak bisa nggak bisa tahan. Itu sih.
Itu sebenarnya kan kekurangan juga karena kan artinya aku tidak bisa ada kebebasan untuk memilih apakah ingin jadi karyawan atau jadi pengusaha. Iya, betul 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 betul. Pilihan aja bisa. Yang ini oke. Iya. Kan kalau aku nggak bisa milih, karena aku tahu ke depan nggak bakal tahan juga di perusahaan. Oke, iya betul betul betul. Betul. Jadi maksudnya memang ada hal yang melatar belakangi ya bang, karena kan kebanyakan orang justru sebenarnya bukan dunia, maksudnya muda-mudi ini ya sekarang itu kan banyak yang aku mau usaha karena ngikutin tren. Sekarang itu banyak yang punya coffee shop. Akhirnya buka kedai. Tapi akhir-akhirnya bangkrut gitu kan. Nah, itu kan apa ya? Itu budaya yang terbentuk akhirnya gitu karena ngikutin tren ya, Bang ya. Tapi nah, kalau dari Abang sendiri nih, Bang, ketika kita berbicara soal berbisnis gitu ada pernah dapat momen di mana betul-betul wah, akhirnya bisnisnya bangkrut dan segala macam, akhirnya jatuh gitu bang? Kemarin pernah sampai down banget ya kemarin di mungkin bulan Juli Agustus tahun ini baru deh. Itu gara-gara kemarin PPKM darurat. Jadi PPKM darurat itu mungkin bukan cuma aku doang ya, banyak yang ngalamin juga. Itu misalnya barang-barang tercancel gara-gara ekspedisi bermasalah, jadi supply chain rantai pasokan itu terganggu lah, gitu, banyak terganggu. Nah dari situ akhirnya permintaan kan juga jadi terganggu karena kan waktu itu kan ada isu PHK besar-besaran macam itu, aku cukup terdampak di sana. Walaupun alhamdulillah berangsur-angsur pulih dan sekarang sudah oke banget, alhamdulillah lah. Sudah justru dengan pandemi orang berlari semua ke arah digital, terus sekarang digitalisasi itu malah mendukung ya bang ya. Wih mantap, berarti kalau yang kita bisa lihat dari Bang Hamzah ini ya intinya ketika ada masalah kita selesain ya bang, selesain bertahap dan ya peluang tetap diambil terus gitu bang. Tapi kalau dari abang sendiri mungkin ada suatu keyakinan gitu ataupun satu metode tersendiri terhadap wah kalau gue bisnis ini gue tekunin wah bakalan berkembang nih gitu kan. Oke, mungkin kalau terkait keyakinan ya, aku dari kecil dipupuk sama mama itu bahwa aku akan jadi seorang, tapi dia tidak pernah menyebutkan aku akan jadi apa. Jadi dari situ aku berpikir oke, ini mungkin bisnis jadi salah satu cara, pun cara lain juga bisa. Nah dari mindset itu sebenarnya yang aku masuk. Jadi apapun yang terjadi, kalau misalnya ini sudah maksimal diupayakan pasti ada cara lain, karena tadi sudah dirasukin lah. Oleh apa mikirnya, tapi bang seberapa penting peran orang tua sebenarnya bang untuk membangun mindset bisnis itu sebenarnya? Kalau mindset bisnis penting banget, dan kalau aku sih ngerasanya kan kalau mindset bisnis itu penting banget karena kan ibaratnya ya orang tua kan tempat kita belajar yang terdekat dan terutama biasanya begitu kan, karena di rumah kita ketemu terus. Di sana sih kalau posisi orang tua. Oh jadi memang ya karena orang tua salah satu orang terdekat ya, jadi ya bisa untuk berdiskusi dan lain sebagainya gitu bang ya. Orang nggak bisa juga 100% diskusi sama mereka. Karena kan namanya ilmu bisnis kan universal, luas. Dan kalau misalnya sama lingkungan itu aja, artinya kan kita jadi katak dalam tempurung. Merasa semua sudah dilakukan, tapi ternyata sebenarnya loh. Maka dari itu aku sering makanya mau keluar belajar, ketemu sama siapa, metode baru dan segala macam. Gitu. Jadi ya sama kira-kira. Oke, itu teman-teman. Jadi ya banyak faktor ya sebenarnya, banyak faktor yang mempengaruhi mindset kita untuk menjadi seorang pembisnis gitu. Dan ya memang saya sepakat sih pada dasarnya kita pasti butuh mentor. Pasti butuh mentor, butuh motivator lah gitu kan untuk mendorong. Nah, kan Aung baru terpilih nih bang jadi ketua HIPMI nih kan, HIPMI PT Jaya. Nah ke depan ini bakalan ngapain aja nih bang ke depan, prediksinya gitu? Insya Allah ke depan kita pengen yang utama ya ngembangin tentu teman-teman mahasiswa dalam hal berbisnis, terkait jiwa berbisnis, terkait kemampuan teknis berbisnis, terkait kemampuan strategis berbisnis, itu jadi hal yang utama.
Jadi keinginanku itu adalah menciptakan ekosistem bisnis intinya. Ekosistem bisnis melalui wadah HIPMI. Harapannya dari sana bisa mencetak musuh-musuh muda baru. Ya mungkin yang dari orang-orang dicetak ini melalui HIPMI ini mungkin di 2040-2045 mereka adalah pengusaha besar. Amin. Berarti itu target ke depan pengen jadi seperti itu, pengen jadi wadah gitu. Berarti kalau memang ada teman-teman nih kan yang berarti kalau HIPMI Jaya ini di Jakarta ya, Jakarta. Berarti mungkin teman-teman mahasiswa yang berdomisili di Jakarta ya Bang ya, itu bisa untuk ikut join untuk belajar di sana gitu Bang ya. Nah, tapi kalau melalui HIPMI ini sendiri gitu Bang, ada proses tertentu gak sih untuk masuk ke HIPMI gitu? Jadi di HIPMI ini kalau proses tertentu ya, itu biasanya di kampus itu ada namanya HIPMI perguruan tinggi. Nah, HIPMI perguruan tinggi ini nanti kemudian dia akan membuat open recruitment. Nah, menariknya HIPMI dengan organisasi pengusaha sejenis itu di sini ada golongan-golongan mereka yang pengen belajar ini juga sudah jadi pengusaha. Jadi kalau kata Bang Bahlil dari BKPM yang waktu itu sempat jadi ketua HIPMI, dia bilang pengusaha itu ada by nasib, by nasab, sama by design. Nah, by nasib itu mungkin turunan. Bukan, by nasib itu karena dia udah kepepet. Jadi dia udah gak ada pilihan lain kecuali untuk berbisnis. Jadi pilihan lain dia pilihan terakhir. Akhirnya dia terpaksa lah masuk dunia bisnis dan dia berhasil. By nasab itu keturunan, by design ini gabungan dari keduanya. Jadi by design ini ibaratnya teman-teman yang sudah by nasib dia oke, dia membantu mereka yang yang by nasab ini oke, dia membantu yang by nasib. Jadi mereka saling melengkapi lah ibaratnya itu. Karena kan kalau misalnya by by nasab itu kan biasanya jaringannya juga sudah kemana-mana kan. Kayak gitu. Nah, makanya di HIPMI itu sebenarnya kelebihannya ada di sana. Yang ikut itu tadi dua jenis itu, nasib sama nasab. Nah, yang lagi kita kerjakan di organisasinya adalah bagaimana menciptakan harmonisan dua hal itu. Jadi kita menciptakan by design ini gimana buat mereka yang baru mau meritis gitu, baru mau mulai gitu Bang. Nah itu sangat menarik dan semoga memang apa yang dicita-citakan itu terjadi gitu Bang ya. Nah mungkin ini nih Bang, karena tugas dari Indonesia Berdaya ini adalah untuk muda-mudi berkarya, berdaya dan berdaya. Mungkin kalau dari Abang sendiri mungkin pesan nih untuk anak muda gitu kan, bagaimana apa ya sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh anak muda itu Bang? Jadi anak muda itu menurutku ya, itu pertama dia harus produktif, kedua dia kreatif, ketiga itu berintegritas. Karena kalau misalnya produktif tanpa kreatif, itu dia akan ketinggalan zaman. Karena kan tidak berkembang, kreativitas tidak ada. Kalau kreatif tanpa produktif, ya dia kreatif tapi nggak ada uangnya. Betul sepakat Bang. Itu kan gimana gitu kan, jadi kreatif lucu-lucu aja gitu. Sama integritas. Nah, integritas itu penting karena terkait kepercayaan. Betul. Nah, menurutku kalau untuk teman-teman anak muda yang harus dibangun tuh di sana, tentunya tanpa melupakan akademik. Kayak gitu. Kalau yang ingin berwirausaha, 3 hal itu menjadi hal yang wajib tuh tadi. 3 hal dasar ini ya Bang ya. Produktif, kreatif dan berintegritas. Itu yang mungkin modal awal untuk teman-teman yang ingin berbisnis gitu. Bang Hamzah, thank you banget nih udah main di podcast Indonesia Berdaya. Harapannya teman-teman anak muda di Indonesia ini dapat memetik obrolan inspiratif kita pada hari ini dan semoga teman-teman dapat menjadikan itu suatu motivasi. Terima kasih Bang Hamzah sekali lagi, dan buat teman-teman sekalian sampai jumpa di kegiatan selanjutnya.